Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Robin Mathesta. Saya sebagai mahasiswa program studi Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Dalam kesempatan vlog kali ini, saya akan membahas mengenai kartu kredit, yang dimana vlog ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh dosen saya, Dr. Diana RW Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Nah, teman-teman sudah tentu mengetahui kartu kredit. Tetapi dalam hal ini teman-teman masih banyak yang belum mengetahui manfaat, kelebihan, kekurangan dari kartu kredit tersebut. Mari kita bahas. Mengenai sejarah, kartu kredit untuk pertama kalinya dalam sejarah transaksi di dunia digunakan di Amerika Serikat dalam kurun tahun 1920-an yang diterbitkan oleh Department Store kepada para pelanggan setia mereka. Perkembangan selanjutnya berlangsung sekitar tahun 1949 yang bermulai dari ketidaksengajaan seorang pengusaha bernama Frank McNamara melupakan dompetnya setelah acara makan malam di sebuah restoran ternama. Pada tahun 1950, Frank McNamara bersama rekannya Ralph Schneider kembali ke restoran tersebut dengan menggunakan sebuah kartu pembayaran yang unik. Inilah yang menjadi cikal bakal kartu kredit yang kita kenal hingga saat ini. Kartu kredit berasal dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kartu merupakan kertas tebal yang biasanya berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk berbagai keperluan, sedangkan kredit berasal dari bahasa Romawi atau credu yang mempunyai arti percaya dan diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara angsuran. Nah, pengertian dari kartu kredit sendiri adalah kartu kredit merupakan alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan berupa kartu plastik. Kartu kredit merupakan APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus atau charge card, ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Yang kedua, kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai dan cek. Yang ketiga, kartu kredit merupakan kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit yang dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Yang keempat, kartu kredit itu juga merupakan kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan, dan pelayanan lainnya
yang semakin hari semakin berkembang. Manfaat dari kartu kredit itu sendiri. Nah, kartu kredit masih menjadi salah satu pilihan masyarakat karena beragam manfaat yang dimilikinya. Banyak orang masih menganggap kartu kredit sebagai solusi paling mudah untuk membayar sesuatu secara langsung ketika tidak punya dana tunai. Meski demikian, jika tidak digunakan dengan bijak, menggunakan kartu kredit justru mampu membawa malapetaka. Berikut ini kelebihan dari kartu kredit. 1. Membayar belakangan. Salah satu manfaat kartu kredit adalah memungkinkan untuk membeli atau membayar sesuatu walaupun sedang tidak memiliki uang cash, terutama jika saat membutuhkannya segera. Nah, tagihan kartu kredit dapat dibayar pada akhir periode yang telah ditentukan, dan juga selalu usahakan untuk membayarnya tepat waktu agar reputasi pada rekening itu tetap aman. Yang kedua, kelebihannya adalah poin reward. Banyak kartu kredit yang memberikan poin reward bagi penggunanya. Poin-poin ini didapatkan setiap penggunanya melakukan transaksi dengan kartu kredit. Selain itu, banyak pula kartu kredit yang memberikan promo lainnya, seperti cashback dan diskon. Promo ini sering terjadi dalam penggunaan kartu kredit untuk membeli tiket pesawat dan hotel. Jika pengguna mampu memanfaatkannya dengan baik, kartu kredit akan memberikan keuntungan yang cukup besar kepada penggunanya. Nah, yang ketiga, selanjutnya, keamanan terjamin. Manfaat lain dari kartu kredit adalah adanya sistem keamanan khusus. Jika suatu saat pengguna kehilangan kartu kredit, perusahaan kartu kredit dapat menahan transaksi yang kemungkinan dilakukan oleh orang lain dengan kartu kredit pengguna sebenarnya. Perusahaan kartu kredit juga bisa memberitahu kepada penggunanya jika ada transaksi yang mencurigakan dengan kartu kreditnya. Yang keempat, sarana membangun track record. Pengguna kartu kredit mungkin membutuhkan lebih dari satu kartu kredit. Oleh karena itu, pengguna kartu kredit bisa membangun track record yang baik dengan membayar kredit sesuai jatuh tempo yang seharusnya. Dikutip dari Forbes, perusahaan kartu kredit biasanya memberikan info ke agen pelaporan kredit jika si pengguna ingin membuat kartu kredit baru. Informasi yang diberikan salah satunya adalah tentang kedisiplinan si pengguna dalam membayar kredit. Jika pengguna memiliki track record yang baik, besar kemungkinan diizinkan membuat kartu kredit yang lain. Di samping ada kelebihan, tentunya ada kekurangan kartu kredit itu sendiri. Yang pertama, tentunya kekurangan perihal biaya. 1. Banyaknya biaya tambahan. Ketika menggunakan kartu kredit, ada beberapa jenis biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna kartu kredit kepada perusahaan penerbit kartu kredit itu. Biaya-biaya ini jumlahnya bisa lebih besar daripada menggunakan sarana peminjaman uang lainnya. Beberapa biaya di antaranya yaitu annual percentage rate atau persentase bunga tahunan atau disingkat dengan APR, biaya layanan, dan penalti yang harus dibayarkan pengguna kartu kredit. Jika terlambat membayar pinjaman itu. Jika tidak mampu membayarnya, utang akan terus bertambah dan menjadi beban pengguna kartu kredit di kemudian hari. Yang kedua, kekurangan dari kartu kredit adalah berhubungan dengan skor kredit. Skor kredit merupakan hal yang dapat menentukan
apakah pengajuan peminjaman pengguna kartu kredit diterima atau tidak. Jika penggunaannya memiliki skor kredit yang baik, maka berkesempatan membuka kartu kredit lain atau melakukan peminjaman. Nah, penggunaan kartu kredit sangat berhubungan dengan skor kredit. Dilansir dari The Balance, setiap pengguna kartu kredit terlambat membayar, maka skor kreditnya akan turun. Skor kredit yang rendah bisa menjadi masalah ketika penggunanya sedang sangat membutuhkan sesuatu, tetapi penggunanya tidak bisa membayarnya dengan kartu kredit. Yang ketiga, kekurangan kartu kredit, ketagihan untuk berutang. Manfaat dari kartu kredit adalah kemudahannya untuk membayar. Namun, hal ini bisa membuat pengguna merasa nyaman untuk berutang. Karena apa? Kartu kredit dapat membuat penggunanya sulit mengontrol diri untuk membayar atau membeli sesuatu tanpa punya uang cash pada saat itu. Banyak pengguna kartu kredit terjebak dalam masalah ini. Oleh karena itu, jika pengguna benar-benar ingin memanfaatkan kartu kredit dengan baik, pengguna harus ketat mengatur dalam penggunaan dan pengaturan finansial. Penggunaan kartu kredit memang membutuhkan beberapa pertimbangan. Jika sudah merasa stabil dari segi finansial, kartu kredit bisa menjadi pilihan yang baik untuk mencapai financial plan. Yang terpenting adalah pengguna bisa menggunakan kartu kredit dengan bijak dan bertanggung jawab. Dengan kelebihan dan kekurangan kartu kredit yang telah Glynch sampaikan, maka pengguna bisa menentukan apakah sudah siap untuk memiliki kartu kredit. Di dalam pengaturan kartu kredit, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter memberikan pedoman bagi penerbit kartu kredit dengan ketentuan sebagai berikut bahwa kartu kredit hanya boleh diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank yang masuk dalam kategori sehat atau cukup sehat dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Yang pertama, pengaturannya dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251 garing KMK 013 garing 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 garing PMK 03 garing 2016. Yang kelima, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 garing 2 garing PBI garing 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 garing 11 garing PBI garing 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Nah, penyaluran kartu kredit. Penyaluran kartu kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip kepercayaan. Bank diharuskan memberikan saran kepada nasabah terkait resiko yang mungkin saja terjadi selama nasabah tersebut menyimpan uang di bank. Di lain pihak, bank dalam melaksanakan transaksi keuangan untuk kepentingan nasabah juga harus melakukan secara hati-hati. Yang kedua, B. Prinsip kehati-hatian. Prinsip yang menjadi acuan bank untuk menjalankan usaha perbankan, yaitu dengan mengedepankan sikap hati-hati
guna melindungi dana nasabah yang telah dipercayakan di bank. Yang ketiga atau C, prinsip 5C. Prinsip 5C yaitu capacity atau kemampuan. Yang kedua, karakter atau watak. Yang ketiga, capital atau modal. Yang keempat, kolateral atau agunan. Yang kelima, condition of economy atau prospek kegiatan usaha dari kreditur. Nah, beberapa prinsip kepercayaan ini juga yang keempat ada prinsip 7P. Prinsip 7P dalam hal prinsip penyaluran kartu kredit ini berupa personality. Yang kedua berupa party. Yang ketiga purpose. Yang keempat payment. 5 profitability. Yang keenam protection. Yang ketujuh adalah prospek. Jadi prinsip-prinsip ini wajib diperhatikan oleh pihak bank dalam memberikan suatu kredit atau dalam hal ini kartu kredit kepada pelanggannya, sehingga tidak menimbulkan terjadinya gagal bayar yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelancaran ekosistem pembayaran antara pihak nasabah dan pihak bank. Kesimpulannya, di kartu kredit, istilah industri keuangan non-bank atau IKNB sebelum lahirnya Undang-Undang Otorisasi Jasa Keuangan, dikenal dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Di Indonesia, perkembangan IKNB cukup masif. Beberapa IKNB yang berkembang di Indonesia ialah koperasi simpan pinjam, asuransi, pegadaian, perusahaan efek, fintech, pasar modal, dana pensiun, perusahaan pembiayaan atau leasing atau multi finance, modal ventura, factoring atau anjak piutang, pasar uang, kartu kredit. Semua IKNB tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yang patut dipatuhi oleh mereka sebagai pengelola usaha tersebut, sehingga tidak menimbulkan persaingan atau kompetisi yang negatif antar lembaga. Demikian penyampaian kartu kredit, topik kartu kredit ini. Saya Robin Matesta mengucapkan terima kasih telah mendengarkan vlog dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam hormat kepada Ibu Diana dan Bapak Ibu sekalian yang telah mendengarkan vlog saya. Terima kasih. Saya mohon undur diri.